ketika lakul ladina amanu, mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya amanna, sesungguhnya kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada, mohon maaf, setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian. Innama, sesungguhnya, nahnu, kami, mustahzi'un, hanya memperolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu, ya, sesungguhnya Allah, Allahu adalah Allah, yastahzi'u, ya, yastahzi'u itu yang memperolok, ya, bihim, dengan mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mari teman-teman sekalian, kita pahami ayat ini pelan-pelan. Orang-orang munafik, ini masih bercerita orang munafik. Wa idza, dan ketika orang-orang munafik itu, lakul ladina amanu, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, ya, kami hanya memperolok-olok, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok mereka. Jadi orang-orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang beriman, berada dalam komunitas orang beriman, mereka berpura-pura beriman. Tetapi jika mereka telah kembali kepada pemimpin mereka, pada tokoh-tokoh mereka, pada komunitas mereka, mereka menyatakan, kami tetap setia, kami bersama kalian, kami sama dengan kalian. Ya. Kemudian mereka hanya mempermainkan orang yang beriman. Ya, mereka hanya mempermainkan orang yang beriman. Nah, di sini kita harus paham bahwa orang-orang munafik itu bermuka dua, ya, hipokrit, split personality, kepribadiannya pecah. Jadi orang munafik itu bermuka dua. Maka orang munafik ini betul-betul mengerikan. Makanya Allah menyampaikan mereka itu musuh yang nyata. Dan kalian harus hati-hati terhadap mereka, orang munafik. Tapi persoalannya, kita ini sulit, ya, menerkah orang itu munafik atau tidak, bermuka dua atau tidak. Nah, kita bergaul dengan orang seperti ini sangat berbahaya. Makanya Allah katakan, mereka itu musuh yang nyata. Hati-hati kalian terhadap mereka. Nah, ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat 64, ya. Coba dibuka, 63, ayat yang keempat. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka.
Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Nah, ini kita harus tahu betul. Jadi karena orang munafik itu split personality, pecah kepribadiannya, dan orang munafik itu hipokrit ya, bermuka dua, kita sulit untuk menebak mereka. Dan mereka ini adalah orang yang sangat berbahaya. Kenapa? Allah katakan tadi, orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang beriman, dia bilang, saya seperti kamu beriman. Tapi ketika mereka berpaling dari orang beriman, berjumpa dengan setan-setan mereka, komunitas mereka, pemimpin mereka, kami setia dengan kalian. Kami hanya memperolok-olok mereka. Nah, karena ini, orang Islam itu sulit mendeteksi tentang orang munafik. Sulit melihat apakah orang ini munafik atau tidak. Itu sangat sulit. Nah, maka Allah katakan, mereka ini kata Allah musuh yang nyata. Hati-hati kalian terhadap mereka. Kenapa? Karena Allah katakan, orang munafik itu kalau kau lihat mereka, tu'jibuka ajsamahum. Tubuh mereka mengagumkan. Tidak seperti orang-orang munafik. Tidak seperti orang yang mempermainkan agama. Kenapa? Mereka ya sholat, ya, mereka performanya Islami, nampaknya Islami gitu ya, casingnya Islami gitu. Jadi kalau kau lihat tubuh mereka, performan mereka, tubuh mereka, casing mereka itu mengagumkan kalian, sangat Islami. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kalian pasti mendengar ucapan mereka. Ya, karena mereka pandai sekali bersilat lidah. Saya tidak ingin menunjuk siapapun, tapi coba sekarang ini ada orang yang sedang gencar-gencarnya mengatakan dengan menjilat gitu ya. Mereka mengatakan apa? Bahwa afwan ya, orang Wahabi itu, kaum Salafi itu adalah mereka cikal bakal teroris. Wah, dengan gencar dia berkata itu. Ini orang nggak tahu dan dia munafik menurut saya, Afwan, sehingga mengatakan demikian. Padahal orang-orang Wahabi ya, orang-orang Salafi maksud saya, Afwan ya, itu orang yang jangankan jadi teroris, mengkritik pemerintah secara umum saja tidak boleh. Secara mengkritik maksudnya memaki pemerintah itu bagi mereka haram. Lalu bagaimana mereka menjadi benih dan cikal bakal teroris? Bahkan kalau kita lihat ya, mereka kan sangat berpegang kepada sunnah itu. Darah orang mukmin itu haram. Ya, tidak boleh dituangkan. Bahkan membunuh satu orang sama dengan membunuh seisi dunia. Itu yang mereka kampanyekan. Bahkan mempermalukan pemerintah saja tidak boleh. Ya, mengkudeta pemerintah itu hukumnya haram dan dosa besar. Bagaimana kemudian mereka berpegang kepada hadis di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari, hadis nomor ke-18 bersanad dari Abi Darda. Di situ dikatakan, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan pernah kau melawan pemimpinmu sekalipun kau tahu engkau adalah benar. Ini hadis dan mereka berpegang betul kepada hadis-hadis Nabi. Nah, ini kenapa orang yang sedang kalau dalam pepatah Arab itu bermuka-muka apa namanya minyak. Bermuka-muka minyak itu maksudnya adalah menjilat, mencari perhatian gitu ya. Nah, inilah munafik yang sesungguhnya gitu ya. Nah, Islam itu mengatakan ya demikian. Orang munafik itu kalau ngomong ya jago betul. Nah, tapi ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu seperti kayu tersandar. Tidak punya pijakan. Tergantung kepentingan dan keuntungan. Hari ini begini, besok belum tentu. Penguasa hari ini begini, penguasa besok begini, dia belum tentu.
Karena dia mencela-mencela. Itulah munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap teriakan itu seolah-olah ditujukan kepada mereka. Jadi orang munafik itu baperan lah gitu. Sibuk menanggapi. Lalu kemudian Allah mengatakan, humul adu, mereka itu orang munafik musuh yang nyata buat kalian. Fahdharhum, hati-hati kalian terhadap mereka. Kenapa? Karena fisiknya, dohirnya itu nampak luar biasa. Oh. Maka Bapak Ibu hati-hati bergaul dengan orang munafik. Sepertinya baik di depan ibu, di belakang ibu belum tentu. Orang munafik itu demikian. Ya, ini cerminan orang munafik. Jadi kata Allah pada ayat 14 itu orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang beriman mereka akan berpura-pura beriman. Kalau mereka kemudian berada atau kembali kepada pemimpin mereka, tokoh mereka, komunitas mereka, mereka akan mengatakan kami tetap setia. Kami sependirian dengan kalian. Ya, kami hanya mempermainkan orang beriman saja. Itulah tipikalnya orang munafik. Hati-hati betul. Allah sampai mengatakan mereka itu musuh yang nyata bagi kalian. Hati-hati kalian terhadap mereka. Nampak baik di depannya, tapi di belakangnya. Kalau bahasa orang Indonesia seperti menggunting dalam lipatan bagai pagar makan tanaman. Maka hati-hati. Bergaulah dengan orang-orang beriman, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang munafik. Tapi sekali lagi kita memang sulit mendeteksi kemunafikan itu, sulit sekali ya, sulit. Karena orang munafik itu performanya Islam, bicaranya pandai, tapi mereka tidak punya pendirian, tidak punya sikap, mereka itu baperan gitu ya. Baik, inilah ibu-ibu tentang bapak-bapak gambaran orang-orang munafik. Kemudian Allah memberi satu analogi tentang orang munafik pada ayat ke-15-nya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya. Maksudnya apa? Ya. Allah akan membalas olok-olok mereka. Balasan itu dari dunia sampai nanti di akhir. Bagaimana Allah menjelaskan tentang balasan pada orang munafik? Ya. Contoh, buka Al-Quran surat 4 ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, inilah gambaran bagaimana Allah akan membalas apa yang mereka lakukan. Orang munafik itu. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Mereka akan berada pada neraka yang tingkatannya paling bawah. Dan walan tajida lahum nasira. Di sini menggunakan kata lan. Sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun mereka nanti di neraka. Orang-orang mukmin itu ya, selama dia ada iman, maka dia akan diangkat ke surga. Apalagi dia berteman dengan orang-orang soleh, lalu teman-temannya itu akan membawa dia ke dalam surganya dengan izin Allah. Tapi orang munafik tidak bisa. Tidak bisa dibantu. Walan tajida lahum nasira. Dan sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun mereka itu orang munafik. Ya, ini satu. Ya, bahwa Allah akan membalas olok-olokan mereka. Ya. Mulai dari kehidupan di dunia yang tidak tenang. Karena orang munafik itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dosa yang dilakukan oleh seorang pasti akan melahirkan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Seorang sahabat bertanya bernama Nawas bin Sam'an. Pertanyaannya begini. Ya Rasulullah,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Nawas, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ma hiyal bir wa ma hiyal ithm. Ya Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah etika, moral, integritas. Wal ithm, adapun dosa, ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat dirimu tidak tenang, gelisah. Gak ada orang berbuat dosa itu tenang. Gak ada orang berbuat dosa itu menjadi nyaman. Nah, orang munafik itu kan kerjanya hanya berbuat dosa. Tidak ada ketenangan orang berbuat dosa itu. Tidak akan ada. Kalau kita lihat tenang, itu hanya nampaknya saja tenang, padahal orang munafik itu akan kehilangan ketenangannya. Jadi kembali, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Orang munafik itu, baik dunia maupun akhirat. Lalu di ujung ayatnya Allah Ta'ala mengatakan, fi tuyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah membiarkan mereka terus dalam kekufuran. Allah terus membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kebingungan, dan tidak menemukan jalan keluar. Karena Allah telah menutup hati mereka, telinga mereka, penglihatan mereka. Sehingga apa? Mereka tidak bisa melihat petunjuk. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, fitu yanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Yang dimaksud adalah Allah membiarkan mereka dalam kekufurannya. Allah membiarkan mereka dalam kesesatannya. Ya, Allah membiarkan mereka dalam kebingungan. Ya, tidak menemukan jalan keluar. Ya, karena Allah telah menutup hati mereka, telinga mereka, penglihatan mereka. Itulah orang munafik. Semuanya ditutup oleh Allah. Seluruh potensi-potensi yang melekat pada dirinya itu menjadi tidak berfungsi. Ya, makanya Allah mengatakan mereka adalah sesat dan kesesatan mereka lebih daripada binatang ternak. Al-Quran surat ke-7 ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, inilah ya bahwa mereka itu terus terombang-ambing dalam kekufuran, dalam kesesatan, ya. Kenapa? Karena Allah sudah tutup seluruh potensinya. Maka walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia. Jadi kebanyakan penghuni neraka jahanam itu jin dan manusia. Lalu kita tanya, manusia yang seperti apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikasih potensi hati oleh Allah, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahkan mereka mencela, menghina ayat-ayat Allah. Mereka dikasih oleh Allah mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat yang sifatnya kauniyah, fenomena alam, dan ayat yang sifatnya qauliyah, firman Allah. Mereka tak mau lihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan bagi mereka telinga, pendengaran. Dan mereka tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Mereka tidak mau mendengarkan kajian. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang munafik itu dalam ayat tadi 15, fituyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan, ya. Maksudnya mereka dalam kekufuran, terombang-ambing dalam kebingungan, dalam kesesatan, tidak menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, Allah tutup penglihatannya, sehingga mereka tidak bisa melihat petunjuk. Itulah orang munafik. Coba agak sedikit maju, surat 8 ayat 22. Inna syarrad dawab indallah summun bukmul ladzina la ya'kilun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Nah, ini loh yang dijelaskan oleh Allah tadi, ya. Karena tertutup seluruh potensinya. Sampai Allah katakan, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang atau makhluk yang terburuk pada sisi Allah. Allah nggak bilang kerbau, Allah nggak bilang sapi. Tapi makhluk terburuk di sisi Allah, manusia. Yang kenapa mereka diberi potensi oleh Allah, tapi potensinya tidak digunakan. Mereka tuli, ya, mereka peka, tidak mengerti apa-apa. Ya, mereka tidak mendengar Quran, melihat Quran, ya, merasakan Quran. Nah, inilah orang-orang munafik. Maka dikatakan seburuk-buruk makhluk. Ya, bukan binatang tapi manusia yang tidak menggunakan potensi yang telah Allah berikan. Semoga Allah melindungi kita dari sifat demikian. Ya, jadi orang munafik itu yang dimaksud fituyanihim ya'mahun, mereka terombang-ambing dalam kesesatannya adalah mereka dibiarkan dalam keadaan kufur dan kesesatan, terombang-ambing dalam kebingungan, tidak menemukan jalan keluar karena Allah telah menutup segala potensi yang melekat pada dirinya, yaitu mata, telinga, hati, semuanya tertutup, nggak ada gunanya. Nah, karena itulah kemudian mereka terus terombang-ambing, ya, dalam kesesatan. Asik terus dalam kesesatan. Itulah orang-orang munafik. Nah, kemudian Allah menjelaskan pada ayat 16-nya. Ayo kita teruskan. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, coba kita perhatikan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Apa ini maksud? Mereka itu orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sebelum jauh saya ingin sampaikan. Artinya apa? Mereka mengambil, memilih, mengutamakan kesesatan daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, yang dimaksud mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, mereka mengambil, mereka memilih, mereka lebih mengutamakan kesesatan daripada petunjuk. Mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Nah, ini banyak terjadi. Orang munafik itu demikian. Ya. Kemudian fama rabihat tijaratuhum, ya. Maka tidaklah beruntung perniagaannya. Karena perniagaan yang tidak pernah merugi itu adalah perniagaan dengan Allah yang disebut tijaratan lan tabur. Perniagaan dengan Allah itu tidak pernah merugi. Apa artinya berniaga dengan Allah? Beramal soleh, beribadah,
lebih mengutamakan petunjuk, lebih mengutamakan akhirat, ya. Orang yang lebih mengutamakan petunjuk, lebih mengutamakan akhirat, nah inilah ya orang-orang yang benar. Bukan orang yang menjual ya atau orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Tapi mereka selalu berada dalam kebenaran dan memilih kebenaran, memilih petunjuk daripada kesesatan. Sekalipun tidak menguntungkan di dunia menurut kebanyakan orang. Ya. Mereka terus istiqomah berada dalam kebenaran. Nah, sementara orang-orang munafik itu takut betul sehingga mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya. Karena ketakutan dalam hidupnya tidak ada keuntungan duniawi. Ya. Sehingga kehilangan konsisten. Padahal Al-Quran memberi penjelasan kepada kita pada surat 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini loh orang mukmin, beda betul. Orang munafik itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, maka mereka tidak akan pernah beruntung dalam perniagaannya. Perniagaan itu maksudnya dalam beramal soleh. Ya. Maka coba lihat orang mukmin, beda betul. Allah katakan, tetaplah kamu pada jalan yang benar. Jangan gadaikan kebenaran itu. Ya, sebagaimana diperintahkan kepadamu, yaitu melalui Quran, sunnah, agama yang benar. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Ya. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi beda betul. Orang mukmin tuh istiqomah aja dalam kebenaran. Dia tidak mungkin membeli kesesatan dengan petunjuk. Nggak mungkin. Orang beriman itu terus berada dalam kebenaran. Konsisten, istiqomah. Apapun yang terjadi. Dia tidak akan pernah gadaikan kebenaran itu. Kenapa? Dia mau berniaga dengan Allah, dan berniaga dengan Allah itu tidak akan pernah ada kerugiannya. Nah, ini tipikal orang beriman, berbeda betul. Coba lihat lagi Quran surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. 41 ayat 30 ya Ustaz. Ya, betul. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kenapa orang beriman itu tidak akan menukar ya petunjuk dengan kesesatan? Dan kenapa orang beriman itu hanya mau berniaga dengan Allah yang tidak pernah rugi? Ya gitu kan? Maka coba lihat orang-orang yang berkata Allah Rabb kami, dia kemudian meneguhkan pendiriannya, punya sikap tak mungkin menukar petunjuk dengan kesesatan. Dia hanya mau berniaga dengan Allah, mencari keuntungan akhirat, bukan berniaga dengan mencari keuntungan dunia. Maka turunlah malaikat kepadanya, jangan pernah kau merasa takut dalam urusan dunia. Jangan pernah kau merasa sedih. Berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman inilah lalu orang beriman itu konsisten dalam kebenaran. Dia tidak mungkin menjual petunjuk dengan kesesatan. Dia hanya mau berniaga dengan Allah. Beda orang munafik. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Kenapa tidak untung perniagaannya? Karena kepentingan dunia saja. Ya. Ya, mereka hanya kepentingan dunia dan bisa kita pahami. Ya.
Orang yang hanya kepentingan dunia tidak ada keberuntungan berniaga dengan Allah. Ya, berniaga mereka tidak ada keberuntungan sama sekali. Kenapa? Karena nanti di akhirat mereka kalau hanya sekedar dunia-dunia saja, tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Seperti Allah gambarkan pada surat 11. Afwan. Surat berapa? Ya mungkin surat 11 ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia ini dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Inilah mereka yang menukar kebenaran dengan kesesatan. Mereka hanya berpikir tentang keberuntungan dunia. Tidak mau berniaga dengan Allah yang mencari keuntungan akhirat yang tidak akan pernah merugi. Allah katakan, barang siapa hanya menginginkan kehidupan dunia. Orang munafik itu kan yang difikirkan cuma dunia. Maka barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya, Allah cukupkan buat mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan. Tapi lihat, mereka itulah ya yang di akhirat tidak mendapat apa-apa kecuali neraka. Ya. Wahabita ma sona'u, maka lenyaplah apa yang telah mereka usahakan sekuat tenaga di dunia itu. Dan sia-sialah ya apa yang telah mereka kerjakan. Nanti di akhirat nggak ada apa-apanya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita kemudian simpulkan bahwa Allah mengatakan orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, mereka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Kenapa? Mereka mengambil, memilih, mengutamakan kesesatan daripada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mereka telah keluar dari hidayah menuju pada kesesatan. Dari jemaah kaum muslimin kepada perpecahan. Dari keamanan pada ketakutan. Ya. Dari sunnah Rasulullah kepada bid'ah. Yang demikian itu kenapa? Karena mereka telah beriman, kemudian kafir, maka tertutuplah hati mereka. Ya, jadi ini ada riwayat mereka beriman lalu kafir karena kemunafikan tadi. Ya, ini gambaran-gambaran tentang contoh-contoh orang munafik. Kenapa saya tidak detail? Karena nanti kelamaan di tentang orang munafik. Lalu Allah memberi perumpamaan, ya, orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ya. Apa perumpamaannya pada ayat ke-17-nya? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat 17-nya Al-Baqarah tadi. Kembali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Ya, terus 18-nya. ya. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, coba perumpamaan ini. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Kata Allah, orang-orang munafik yang sudah mendapat petunjuk, menjual petunjuk dengan kesesatan, ya, dan seterusnya. Kata Allah, mathaluhum, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka.
dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat, mereka itu tuli, mereka itu buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Perumpamaan ini ditunjukkan kepada mereka orang munafik yang memilih kesesatan sesudah ia mengenal petunjuk hidayah. Sehingga ia buta setelah bisa melihat. Hal itu bagaikan orang yang menyalakan api. Ketika api itu menyala, apa yang ada di sekitarnya nampak semua. Namun tiba-tiba api itu padam. Sehingga apa? Ia berada dalam kegelapan dan tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan ia menjadi tuli, ya, dan bisu, buta. Andaikan ada penerangan lagi, ia sudah terlanjur tidak dapat melihat lagi. Karena itu ia tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala pada jalan kebenaran. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tadinya mereka beriman, kemudian ingkar, lalu kafir. Ya, di dalam sebuah pendapat, ya, Imam Ar-Razi berkata, perumpamaan ini sangat tepat karena mereka pada mulanya mendapat cahaya iman, kemudian dibatalkan dengan keraguan munafiknya, sehingga mereka bingung karena kehilangan pegangan agama. Dahaballahu binurihim. Allah memadamkan cahaya yang sangat berguna bagi mereka. Ya. Yang tersisa hanya bara dan asapnya yang membuatnya diliputi kecemasan dalam suasana gelap, panas, dan sesak. Saya ingin jelaskan begini. Orang yang sudah terbiasa dalam gelap itu tidak melihat. Tapi tidak separah orang yang kemudian dalam keadaan terang benderang, lalu tiba-tiba itu hilang. Maka dia tidak akan bisa melihat apa-apa. Coba, kita dalam keadaan terang, tiba-tiba mati mendadak. Maka mata kita tidak bisa melihat. Nah, itulah gambaran orang munafik. Yang tadinya mereka dalam cahaya kebenaran, ya, dalam agama, lalu tiba-tiba kemunafikan muncul, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Perumpamaan ini sangat tepat. Ya, sangat luar biasa. Allah memberikan perumpamaan, mereka itu seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak mendapat penglihatan. Orang kalau yang tadinya terang, lalu tiba-tiba mati, maka dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan terus akan seperti itu. Lalu Allah bilang, mereka itu buta, bisu. Dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Kalaupun ada petunjuk lagi, mereka sudah terlanjur tertutup matanya. Telinganya sudah terlanjur tertutup. Sehingga tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi melihat. Na'udzubillah. Kita mengeri betul tentang keadaan orang-orang munafik ini. Ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud, ada beberapa sahabat yang menduga ada beberapa orang yang menyatakan dirinya masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW baru tiba di Madinah. Saya ulangi, Ibnu Mas'ud menuturkan ada beberapa sahabat yang menduga ada beberapa orang menyatakan diri masuk Islam ketika Nabi baru tiba di Madinah. Kemudian mereka munafik, semula mereka mengenal halal haram, baik buruk, kemudian mereka ragu, lalu mereka kembali dalam kegelapan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini menurut Ibnu Mas'ud. Karena para sahabat menduga ada orang yang ketika Nabi baru menginjakkan kakinya di Madinah, mereka pura-pura masuk Islam atau mereka masuk Islam, lalu kemudian mereka munafik. Yang tadinya mereka kemudian sudah mengenal halal haram, baik buruk, petunjuk dan kesesatan, kemudian mereka ragu dengan kemunafikan mereka, sehingga mereka kembali pada kegelapan. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka tidak bisa lagi melihat kebenaran. Karena mereka semua sudah tertutup. Begitu gambaran tentang orang-orang munafik sampai ayat ke-18. Karena ini masih bicara soal munafik. Ya, baik 19-20-nya insya Allah besok.
Fadhol. Ya, terima kasih Ustadz. Memang kalau waktu itu kita diskusikan ayat mengenai munafik jauh lebih panjang dan banyak daripada ciri orang kafir maupun orang mukmin. Baiklah Bapak Ibu sekalian rekan filah yang dimuliakan Allah, kita lanjut dengan diskusi untuk lebih menajamkan pemahaman kita. Tapi mungkin sebelum diskusi Ustaz, saya tadi agak tergelitik dengan surat Al-A'raf ayat 179 Ustaz yang mengatakan kebanyakan yang masuk neraka adalah bangsa jin dan manusia dan seterusnya. Jadi kalau kebanyakan kan artinya tidak semua Ustaz. Mungkin selain jin dan manusia siapa aja yang masuk ke neraka atau pemahaman saya yang salah ini Ustaz. Terima kasih. Bukan, Pak. Gini, kalau setan kan sudah tempatnya sudah neraka, Pak. Oke. Itu sudah neraka. Dari kalangan jin dan manusia itu nanti banyak masuk neraka karena apa? Itu yang dimaksud, Pak. Oke, siap. Karena apa? Karena mereka punya hatinya itu nggak digunakan untuk memahami ayat Allah. Tidak merasakan kebenaran ayat. Mereka dikasih mata oleh Allah, nggak mau melihat kebenaran. Mereka dikasih telinga, tidak mau mendengar kebenaran. Karena itu kebenaran tidak masuk kepada dirinya. Sehingga orang yang tidak berada dalam kebenaran, ya tempatnya apa? Neraka gitu. Karena orang beriman itu, ya, orang yang mendapat surga itu adalah orang yang menggunakan segala potensinya untuk menyerap kebenaran. Maka coba lihat dalam Quran. Gimana orang yang dapat surga itu? Saya kasih contoh. Buka surat 51. Ayat 15 sampai 21. Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, silakan dibaca. Sigit mau baca? Ya, ini aja nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, coba lihat, perhatikan baik-baik. Jadi orang tadi kebanyakan neraka itu siapa? Buat siapa? Adalah mereka yang punya potensi Allah berikan tapi potensinya nggak digunain. Mereka punya hati, punya mata, punya telinga. Hatinya nggak digunakan untuk memahami ayat Allah. Matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, telinganya nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi orang yang tidak baik gitu kan. Nah, sementara surga diberikan kepada siapa? Kepada orang bertakwa. Bagi orang bertakwa itu surga dan mata air yang indah. Mereka mengambil apa saja yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Dulunya mereka adalah orang baik. Kenapa mereka baik? Karena mereka mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Hatinya digunakan, matanya digunakan, telinganya digunakan. Tidak cukup itu. Mereka sedikit tidur. Karena mereka membaca ayat Allah dan suruh salat malam. Waktunya tidak habis untuk tidur. Nah, lalu kemudian mereka tahu dalam hidup ini pasti mereka berbuat dosa, maka di penghujung malamnya mereka beristighfar. Ya. Dan mereka tahu dunia nggak dibawa mati, sehingga mereka mengatakan di dalam ayat dikatakan bahwa dalam harta mereka ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Gitu kan? Nah, orang ini kenapa? Menggunakan potensi yang melekat pada dirinya. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Jelas sekarang Ustaz. Makasih banyak. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung buka mikrofonnya. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya. Itu tadi yang di ayat 63, di surat 63 ayat 4 yang di awal itu. Di dalam yang saya baca di terjemahannya, itu ada kata-kata yang semoga Allah membinasakan mereka.
kalau kita sebagai, maksudnya kita nih yang baca Quran, terus membaca artinya seperti itu, apakah sebenarnya kita boleh nggak sih mendoakan seperti itu gitu? Kan katanya kita nggak boleh mendoakan yang buruk Betul. pada Nggak orang. boleh mendoakan yang buruk untuk orang-orang beriman. Untuk orang beriman sama sekali kita tidak boleh mendoakan buruk, kecuali dalam dua perkara. Jadi untuk orang beriman dulu ya Bun. Kecuali dalam dua perkara. Apa itu? Satu, orang yang melakukan transaksi di dalam masjid. Transaksi duniawi, jual beli. Maka boleh doa buruk, semoga transaksinya tidak mendapatkan keuntungan. Sahih. Yang kedua adalah orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Semoga barangnya tidak ketemu. Itu ada dalam hadis yang sahih dalam kitab Bulughul Maram. Tetapi mendoakan orang munafik yang jelas-jelas kelakuannya adalah merusak Islam, itu boleh. Semoga Allah binasakan mereka. Untuk orang munafik boleh. Tapi kita kan tidak tahu pasti orang itu munafik atau tidak. Karena memang orang munafik ini sulit diterkah. Karena dohirnya tadi menampakkan keimanan, bicaranya seolah iman betul, lalu ya seperti itulah. Orang munafik itu susah ditebak. Sehingga kita sulit membedakan mana yang munafik, mana tidak. Nah karena itulah kita hati-hati, jangan gampang mendoakan buruk. Karena khawatir dia orang beriman gitu Bu. Wallahu a'lam. Gitu ya Bu. Ya, Iya, jelas nih. Ustaz. Oke. Ya, Selanjutnya tadi ada Nani yang raise hand. Monggo Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini praktikal aja, Ustaz ingin menanyakan kalau mungkin arah perbedaannya ke murtad ya. Jadi ada case begitu, seorang teman yang tadinya dia sangat soleh dalam pandangan kami ya, melaksanakan ibadah dengan sangat baik. Kemudian dengan baik-baik dan pada saat mau menikah keluar ya. Tapi di dalam perjalanannya itu masih tetap berbakti pada orang tua, menghajikan, mengumrohkan, dan juga tidak menjelek-jelekan kita dan menyakiti orang Muslim gitu ya. Nah, ini berarti kalau orang walau misalnya ya Ustaz di dalamnya ya, tapi kalau yang kami dilihat begitu kan dia tidak melakukan ciri-ciri munafik tapi ujuk-ujuk berubah gitu. Nah, apakah yang tadi ke orang tua dan lain sebagainya itu kan juga untuk ibadah itu memberikan nilai ya? Ya. Ini berarti ada dua pertanyaan. Kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama, kenapa orang bisa gitu? Yang kedua, apakah amalannya berguna atau enggak? Gitu ya Bun ya? Iya, betul. Baik. Jadi gini, kenapa orang itu ya hidayahnya hilang? Kan gitu ya? Kenapa orang itu hidayahnya hilang? Satu, saat dia diberi hidayah oleh Allah dia tidak bersyukur. Yang kedua, dia tidak menjaga hidayahnya dengan berdoa kepada Allah agar hidayah tidak hilang. Maka kenapa Nabi ajarkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah Rabb kami, ya, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Nah, doa yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Nah, dia tidak berdoa. Yang ketiga, dia tidak menjaga akidahnya itu dengan kajian-kajian. Dia tidak menjaga akidahnya dengan kajian. Karena iman itu naik turun. Sehingga kalau tidak dicas, dia akan lobet. Maka mengecasnya tidak ada jalan lain. Ikuti kajian. Kemudian yang keempat, dia tidak menjaga hatinya dengan ibadah. Yang kelima, dia membiarkan dirinya bergaul dengan orang-orang di luar Islam dan orang-orang yang tidak baik. Nah, akhirnya dia menikah dengan orang non-Muslim. Dan kemudian dia menjadi murtad. Andaikan dia tahu, dia baca misalnya Al-Baqarah 221, nanti agak belakangan ya. Nah, maka iman itu tidak akan hilang. Maka ini tolong dijaga. Ya, jaga dengan berteman dengan orang soleh, jaga dengan berada selalu di tempat yang baik, jaga dengan terus ikut kajian, jaga dengan ibadah, jaga dengan berdoa, jaga dengan bersyukur, agar hidayah tidak hilang.
agar hidayah tidak hilang. Lalu kemudian, apakah orang-orang yang telah murtad ibadahnya berharga demi Allah? Bagi orang yang sudah kafir, ibadah itu bagaikan fata morgana. Tidak ada gunanya. Ibadah itu tidak guna. Walaupun dia baik secara sosial. Saya ingin katakan, saya ikut ujian di IPB, tempat Bapak Ibu. Ikut ujian. Lalu saya lulus, nilai saya bagus, lulus. Tapi saya nggak pernah daftar kuliah di IPB. Kira-kira saya dapat ijazah atau tidak? Tidak. 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 Daftar dulu, baca syahadat, Islam dulu, beramal soleh, baru diterima. Kalau tidak, tidak bisa. Maka kenapa surga itu diberikan bukan hanya orang yang beramal soleh, tapi amal soleh yang dilandasi dengan iman. Quran, surat Al-Baqarah ayat 25. Coba dibaca. Nani mau baca? Minta tolong dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Coba lihat. Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Orang percaya kepada Allah tidak beramal soleh tidak dapat surga. Orang beramal soleh tidak dilandasi iman nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka dikatakan oleh Allah, amal orang kafir itu seperti fata morgana, nggak guna. Quran surat berapa? 24 ayat 39. Coba dilihat. Afwan ya, saya lebih senang membaca tafsir itu ayat dengan ayat. Jadi kalau agak capek sedikit nggak apa-apa ya Bun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu ad-dam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir amal-amal mereka itu adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi bila didatangi air itu tidak mendapatinya sesuatu apapun. Disangka kebaikan, tidak ada kebaikan sama sekali. Karena dia bagaikan fata morgana. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Jadi bahwa amalan orang kafir itu bagaikan fata morgana. Jelas ya, Bun? Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakillah khair. Oke, tadi saya lihat Bu Mustaslimah sudah buka mikrofon. Apakah mau bertanya? Monggo. Sudah, terima kasih Pak Sigit. Monggo. Cukup Pak Sigit, udah Oh, cukup. tadi. Ya. Oke, siap. Wakili pertanyaannya. Ya, udah tadi udah ada yang nanya. Mungkin ada yang nanya, silakan. Masih ada waktu nggak mau nanya? Boleh, silakan. Masih ada sekitar Ya. 4 menit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. saya mau tanya tadi terkait jawaban Pak Ustadz mengenai bahwa kita tidak boleh mendoakan sesama Muslim kecuali 2 orang ya, yang dua yaitu yang berniaga atau bertransaksi di masjid. Kenapa mesti itu? Apakah perbuatan itu tidak lebih buruk dari pembunuhan? Maaf kalau terjadi pembunuhan di masjid atau misalnya zina gitu.
Kenapa mesti dua hal itu yang dianggap ternyata lebih buruk dari menurut saya, apakah ya tidak lebih buruk dari itu? Itu aja sih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Tidak boleh mendoakan orang mukmin dengan doa buruk kecuali dalam dua hal. Kalau yang Ibu sampaikan tadi udah ketahuan itu perkara buruk kan ya Bun? Betul ya. Tapi berniaga dan mengumumkan barang hilang di masjid atau berniaga di masjid itu dianggapnya kebaikan. Oh, Itu maksudnya Bun. Itu dianggapnya kebaikan. Padahal tidak boleh gitu loh. Kalau membunuh, memfitnah itu sudah jelas hadisnya ya. Karena itu memang perkara buruk gitu loh. Nah ini kan orang tidak menganggap buruk. Padahal itu buruk. Nggak boleh. Nah itu maksudnya Bun. Ya, dipahami Bun ya? ya paham. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Afwan. Oke, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi yang kalau ada yang Assalamualaikum, Git. Boleh nanya nggak? ya silakan Ira. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ini bicara tentang munafik sebetulnya kebetulan banget ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan munafik. Yang mau saya tanyakan, orang munafik itu sendiri menyadari nggak sih Pak kalau dia itu munafik? Itu aja. Makasih Pak. Assalamualaikum. Bunda sudah baca ayat sebelumnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah menambahkan penyakit bagi mereka. Dan bagi mereka siksa yang teramat pedih disebabkan oleh dusta-dusta mereka. Nah saya bagi. Kemarin masih ingat munafik ada berapa? Ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu munafik keyakinan. Orang yang munafiknya keyakinan mereka sadar kalau mereka tidak beriman. Karena mereka pura-pura betul. Mereka tahu itu. Munafik i'tiqadi ya Bun, keyakinannya memang tidak ada. Mereka kafir sebenarnya. Mereka pura-pura Islam demi kepentingan dunia. Nah tetapi kalau munafik amali itu perbuatannya yang keyakinannya tidak munafik, biasanya tidak menyadari Bun. Maka dikatakan oleh Allah di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, penyakit hati atau penyakit tadi berbeda dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, penderitanya merasa sakit. Karena penderitanya merasa sakit, maka dia pengen sembuh. Karena dia ngerasa sakit, maka dia berobat sampai hilang. Tapi penyakit hati, penderitanya nggak pernah ngerasa sakit. Bun. Karena penderitanya nggak pernah ngerasa sakit, maka dia tidak pengen sembuh. Akhirnya terombang-ambing terus dalam kesesatan itu. Jadi kalau munafik amali biasanya nggak sadar. Kalau munafik i'tiqadi dia tahu karena memang sudah berpura-pura. Tapi kalau munafik amali, perbuatannya yang munafik biasanya tidak menyadari. Karena itu penyakit. Nah penyakit hati itu penderitanya nggak pernah ngerasa sakit. Beda dengan penyakit fisik. Gitu. Dipahami Bun? Mbak Ira, oke sudah clear. Oke. Ya. Sepertinya sudah clear. Oke, baiklah. Sudah mewakili. Ya, 638 Ustaz, tambah satu pertanyaan lagi atau kita akhiri? Boleh. Ya, mungkin satu pertanyaan tadi saya lihat Bu Mila sudah buka mikrofon, kalau mau bertanya silakan. Satu pertanyaan lagi dan 638. Enggak gitu, enggak kepencet kayaknya. Kalau enggak mungkin ya, Pak Sigit satu, Pak Sigit. Boleh? Ya, monggo. Itu yang Pak Ustadz, Assalamualaikum. Terkait yang munafik amali itu, itu ya, misalnya gini, bohong gitu ya, dia ngomong A gitu, tapi enggak, besoknya ngomong B untuk hal yang sama, itu sama ya Ustadz ya? Iya Bu. Sama ya? Iya. Okay. Anda orang munafik itu kan ada 3. Kalau ngomong mesti bohong. Kalau janji apa? Khianat. Tidak ditepati. Ya. Kalau dipercaya khianat. Nah, itulah indikatornya orang munafik. Ya. Kata ahad hadis. Moga-moga kita tidak termasuk yang demikian dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari teman-teman yang demikian. Iya, amin ya Allah. Banyak sekali ya. Sekarang. Makanya ayatnya banyak Bun. Iya, Ayat panjang menjelaskan tentang tanda orang munafik. Makanya saya cepetin nih. Kalau enggak nanti kita berkutak di tempat orang munafik aja. Betul.
Astagfirullah, muka-muka nggak termasuk. Amin ya Rob. Amin. Makasih Pak Ustadz. Sami-sami. Ya. Oke, sekarang sudah 6.40 dan Ustadz juga pasti ada kegiatan lain setelah ini, juga teman-teman sudah harus ke kantor. Iya. Maka kita akhiri kajian kita pekan ini. Saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz atas ilmu dan pencerahannya, juga kepada Mbak Nani yang sudah menyiapkan Zoom seperti biasa, dan juga Nita dan Yan yang setia menayangkan ayat-ayat dan membacakannya. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pekan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, rekan fillah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Sigit, Nani, Nita, Yan. Amin. Assalamualaikum, makasih semuanya. Makasih semua. Bismillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum, izin pamit. Nani izin live ya. Iya, makasih Nita, teman-teman, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi izin Belum end ditutup ya. ya, belum ditutup ya. Kenapa? Belum ditutup ini Zoom-nya. Maksudnya rekamannya. Oh iya, sorry. Nanti dipotong. Ya, assalamualaikum.